Hansi Flick acungi jempol performa Marcus Rashford, makin hari, makin sip. Manajer Barcelona, Hansi Flick baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam performanya di lini serang Barcelona. Pujian ini diberikan Flick seusai pertandingan Barcelona vs Olympiakos pada dini hari tadi. Di laga ini, Rashford dipercaya untuk menjadi starter, di mana ia bermain di posisi striker tengah di laga ini. Meski bukan bermain di posisi terbaiknya, Rashford tetap memberikan performa yang oke di laga ini. Ia berhasil mengemas 2 gol dan membantu Barcelona menang 6-1 atas Olympiakos. Flick mengaku puas melihat performa pemain yang ia pinjam dari Manchester United itu. Marcus Rashford bermain dengan sangat baik hari ini, ujar Flick di laman resmi UEFA. Flick mengakui bahwa Rashford awalnya tidak nyaman bermain di posisi nomor 9. Namun sang striker mampu beradaptasi dengan tugas barunya tersebut. Perlahan tapi pasti ia berhasil menyesuaikan diri dengan posisi itu dan memberikan kontribusi yang bagus untuk Barcelona sehingga mereka menang dengan skor telak. Sejujurnya, tidak mudah baginya untuk bermain di posisi nomor 9 itu. Di menit-menit awal, ia terlihat kesulitan untuk melakukan pressing. Namun di akhir-akhir laga ia mulai terbiasa, sambung Flick. Flick puas karena Rashford mampu memenuhi ekspektasi yang ia inginkan dari sang striker. Jadi ia berharap Rashford bisa mempertahankan performa apiknya itu di sisa musim ini. Dia selalu berlari di atas lapangan. Meski ia awalnya kesulitan, namun ia mampu menciptakan peluang dan ia juga memenangkan penalti untuk kami, sambung Flick. Yang terpenting adalah ia mencetak 2 gol bagi kami hari ini. Dia memberikan 100% apa yang saya inginkan daripadanya, pungkas sang manajer. Barcelona akan sangat membutuhkan tuah Marcus Rashford di akhir pekan ini. Karena El Blaugrana akan memainkan El Clasico jilid pertama di musim 2025/2026. Jika Barcelona menang di laga ini, mereka akan memuncaki klasemen sementara La Liga musim 2025/2026. Jadi Rashford dan para pemain Barcelona lainnya harus tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini. Terungkap, Thomas Muller sempat ngarep gabung Barca di musim panas 2025. Legenda timnas Jerman, Thomas Muller, mengakui bahwa dirinya sempat berharap bisa bermain bersama Barcelona dan dilatih kembali oleh Hans Flick saat meninggalkan Bayern Munich karena kontraknya yang telah berakhir pada musim panas 2025. Namun, Hans Flick tidak meliriknya di bursa transfer musim panas 2025 lalu, yang membuat Thomas Muller pada akhirnya memutuskan bermain di MLS bersama klub asal Kanada, Vancouver Whitecaps. Ia pun dikontrak Vancouver Whitecaps selama setengah musim atau hingga akhir tahun 2025 mendatang. Seandainya Hansi Flick, yang sangat mengenal saya, menghubungi saya dan saya menginginkan proyek di Barcelona, saya bisa membayangkan hal seperti itu. Barca adalah klub kelas 1, Anda tahu apa yang diharapkan orang-orang dari Anda, ucap Muller, dikutip Vibespot. Thomas Muller memang memiliki kenangan manis bersama Hans Flick di Bayern Munich. Mereka bekerja sama di klub berjuluk Die Bavarian itu selama 19 bulan, tepatnya mulai November tahun 2019 hingga Juni tahun 2021 yang lalu. Selama waktu itu Flick dan Muller berhasil mempersembahkan treble winner pada musim 2019/20 dengan memenangkan trofi DFB Pokal, Bundesliga, dan Liga Champions Eropa. Selain itu, mereka juga berhasil merengkuh trofi Piala Super Jerman, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antar Klub 2020. Sementara itu, Flick mulai melatih Barcelona sejak musim panas 2024 yang lalu. Ia ditunjuk untuk menggantikan posisi Xavi Hernandez. Manchester United incar Marc-Andre ter Stegen, Barcelona tak tutup pintu untuk negosiasi.
Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk merekrut Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin. Klub asuhan Ruben Amorim itu sedang mencari penjaga gawang berpengalaman setelah performa Andre Onana dan Altay Bayindir dianggap belum cukup stabil. Menurut laporan dari Sport, Barcelona mulai terbuka terhadap kemungkinan melepas sang kiper jika ada tawaran menarik. Klub Catalunya kini fokus pada penjaga gawang muda Joan Garcia yang segera pulih dari cedera. Keputusan akhir akan tetap berada di tangan ter Stegen, sebab Barcelona memberikan kebebasan penuh kepadanya untuk menentukan masa depan. Posisi ter Stegen di Camp Nou mulai goyah sejak awal musim. Setelah absen panjang karena operasi punggung, ia belum kembali ke performa terbaiknya. Joan Garcia dinilai punya potensi besar dan berpeluang menjadi pilihan utama di paruh kedua musim. Selain itu, hubungan ter Stegen dengan manajemen disebut menegang. Barcelona kecewa karena sang kiper menolak permintaan klub untuk mencatatkan cedera jangka panjang agar gajinya bisa dikeluarkan sementara dari batas gaji La Liga. Sikap tersebut menimbulkan ketegangan internal dan membuat masa depannya makin tidak pasti. Bagi Manchester United, ter Stegen dianggap solusi ideal untuk memberi kestabilan di lini belakang. Pengalamannya di level tertinggi dan kemampuan distribusinya sesuai dengan gaya bermain Ruben Amorim yang menuntut kiper aktif dalam penguasaan bola. Kini, menjelang kembalinya ter Stegen pada akhir November, situasinya masih menggantung. Jika negosiasi berjalan mulus, bukan mustahil ia akan meninggalkan Barcelona dan memulai petualangan baru di Premier League. United sendiri dikabarkan siap menawarkan kontrak jangka panjang demi meyakinkannya pindah ke Old Trafford. There's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all... La Liga mengumumkan Barcelona vs Villarreal batal digelar di Miami. La Liga resmi membatalkan rencana laga Villarreal vs Barcelona yang semula akan digelar di Miami, Amerika Serikat, pada akhir Desember. Keputusan mengejutkan ini muncul kurang dari 2 minggu setelah liga sebelumnya mengonfirmasi pertandingan tersebut. Padahal, rencana menggelar laga resmi di luar negeri sudah digagas selama 8 tahun terakhir namun selalu gagal karena berbagai perselisihan antar lembaga. Kali ini, La Liga sebenarnya telah mendapat izin penuh dari Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF dan UEFA. Namun, promotor acara tiba-tiba menarik diri hanya 2 bulan sebelum jadwal pertandingan, memaksa Liga membatalkannya. Dalam pernyataan resminya, La Liga menyatakan, sangat menyesalkan pembatalan tersebut. Mereka menyebut proyek ini sebagai peluang bersejarah untuk internasionalisasi sepak bola Spanyol dan menegaskan bahwa rencana itu tidak melanggar integritas kompetisi, sebagaimana telah disahkan oleh semua lembaga terkait. Menurut La Liga, menyelenggarakan pertandingan resmi di luar negeri akan menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan global liga, memperkuat citra klub, serta mempromosikan sepak bola Spanyol di pasar strategis seperti Amerika Serikat. Mereka menilai kegagalan proyek ini menjadi kemunduran besar bagi upaya meningkatkan daya saing global, terutama saat liga-liga besar seperti Premier League dan Liga Champions terus memperluas pengaruh serta sumber pendapatannya. La Liga juga menegaskan bahwa menolak kesempatan seperti ini berarti kehilangan potensi pendapatan baru dan membatasi kemampuan klub untuk berinvestasi serta bersaing di tingkat internasional. Sebagai penutup, pihak Liga berterima kasih kepada semua klub atas dukungan dan kerjasama mereka, serta menegaskan komitmennya untuk terus membawa sepak bola Spanyol ke panggung dunia dengan visi yang lebih terbuka, modern, dan kompetitif.